Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips cara memasak mancitwa. Kalau kata orang sini sih diman ya, tapi kalau Indonesia bisa jadi semur. Nah, pertama-tama bentar ya, saya akan naruh telur dulu ini. Mungkin banyak teman-teman yang ada di Hongkong yang pemula, banyak yang bingung untuk masak harian itu masak apa. Nah, di sini saya akan berbagi cara memasaknya ya. Masak ciyukwa campur ayam. Bahan-bahannya ini ciyukwa. Saya pakai 2 paha ayam. Saya pakai jamur kering yang sudah saya rendam ya. Ini jamur kering. Nanti ada ayamnya. Nah, ini jamur kering sudah saya cuci tadi, saya rendam. Nah, terus sama scallop ini kayak gini. Ini saya rendam ya tadi pakai air panas. Nah, saya akan kupas dulu ini. Bukan saya kupas sih, saya kerik ya. Ini saya kerik aja. Kalau ada yang suka dikupas bisa dikupas, tapi saya lebih suka dikerik aja, nggak apa-apa, sama aja. Dikerik sampai bersih ya. Mungkin banyak teman-teman yang ada di Hongkong itu yang baru datang ke Hongkong itu banyak yang bingung masakan harian, karena di sini tuh setiap hari itu juga ya sama aja kayak di Indonesia sih, harus ganti menu masakan. Kadang saya sendiri kalau mau masak aja bingung, ke pasar beli ini muter-muter sana sini bingung mau beli apa. Nah, hari ini saya masak ini mancitwa campur paha ayam. Nah, saya kerik dua-duanya. Ini cikwa ini selain di man atau semur, itu bisa juga dibuat dipotong kecil-kecil kayak korek api gitu, itu ditumis pakai udang juga bisa, pakai daging yiyo itu juga bisa ya. Bisa juga dibuat yong cikwa. Banyak macam sih, cuma ya kadang kalau misalkan nggak tahu juga ya bingung kalau baru pemula. Makanya saya sedikit berbagi ilmu saya yang sudah saya praktekkan ya di sini. Ini saya cuci dulu cikwanya, saya cuci. Telananya juga saya cuci juga. Lalu saya potong. Ini saya potong, saya belah jadi 2. Di 4 lah, jadi 4. Nah, ada yang suka tengahnya dibuang sedikit, ada juga yang enggak. Kalau saya buang sedikit tengahnya. Ini saya buang sedikit aja ya. Saya potong nyerong. Besarnya sesuai selera ya. Saya potong segede segini nih, seperti ini. Nih, seperti ini juga. Kalau mau terlalu besar juga monggo ya, selera masing-masing. Karena yang makan ada nenek-nenek, jadi masaknya saya ya sedang-sedang aja lah, nggak usah gede-gede banget. Kasihan kalau neneknya makan gedean juga ya. Ini juga saya potong ya. Udah, cuci lagi, potong. Udah. Ini sudah saya potong seperti ini jadinya.
Nah terus jamur tadi kan sudah saya cuci, saya rendam, lalu saya rendam lagi. Ada orang yang suka air rendaman jamur itu tidak dibuang, ada, tapi saya buang aja lah. Ada orang yang suka airnya dimasak lagi, katanya kok wangi. Ini saya cuci lagi ya, udah saya rendam. Saya cuci ya. Saya potong jadi berapa bagian ya, karena terlalu gede. Saya potong menjadi, ini karena terlalu gede, jadi saya potong jadi 6 aja, jangan terlalu gede. Kalau ada batangnya tangkainya itu bisa dipotong, tapi ini karena bersih jadi nggak perlu. Ini tadi aku ngerendamnya nggak terlalu lama sih, seharusnya ya lama dikit lah, karena tadi saya buru-buru jadi yang nggak lupa, tadi kelupaan mau rendam ini, jadi nggak masalah. Saya pakai dikit aja lah, saya pakai yang 2, nggak saya pakai 2 aja udah. Saya pakai bawang putih, bumbunya saya pakai bawang putih, bumbu yang digeprek ya. Berapa siung, saya karena siungannya kecil-kecil jadi pakai sedikit banyak ya, selera masing-masing ya, ada yang suka bawang putih, ada yang suka enggak ya. Kalau enggak suka, saya kasih juga bawang merah. Kalau enggak suka juga bisa di skip ya, itu kan selera masing-masing. Ini kecil-kecil, enggak begitu besar, jadi saya pakai sedikit banyak. Jatuh terus, nanti dicuci. Pakai berapa, 1, 2, 3, 4. Ayamnya belum tak potong ya, tadi lupa potong. Saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kecil-kecil, lebih agak kecil sih, enggak gede-gede banget. Bawang merahnya saya pakai 3 siung aja ya. Saya pakai 3 siung. Aduh, jatuh terus. Ini bumbu digepreknya ya, diiris ya, bagian diiris, bagian digeprek. Kalau bawang merah saya geprek, saya iris. Kalau bawang putih baru saya geprek. Nah ini jahenya digeprek. Jahenya saya pakai ya 5-6 kepingan lah, karena kan saya masak ayam, campur ayam, jadi tak banyakin jahe. Dikupas, dikerek juga bisa jahenya. Kalau misalkan mudah dikerek, dikerek. Kalau susah dikupas. Udah.
bumbunya. Bumbu gepreknya saya cuci dulu ya, belum saya geprek karena mau geprek ayam, jadi saya ini dulu. Udah, cuci pisaunya dulu. Saya geprek aja kalau untuk bawang putih, biar baunya keluar. Ada yang suka ditumbuk, tapi malas aku diulek gitu loh. Kalau sini maunya digeprek, sama aja katanya. Geprek juga baunya keluar sih. Nah, ini bawangnya sudah. Kalau bawang merahnya saya irisin aja. Bisa di skip ya kalau nggak suka. Pokoknya kalau bawang merah itu kan kalau orang Hongkong ada yang nggak suka, ada yang suka dan ada yang nggak suka. Kalau saya selalu pakai. Sekarang jahenya saya saya iris keping, terus saya sedikit geprek biar aromanya itu keluar. Sedikit saya geprek-geprek gitu biar aroma keluar. Udah. Ini bumbu gepreknya. Ini bumbu gepreknya ya. Ini ada jahe, ada bawang putih dan bawang merah ya. Nah, terus sekarang saya memotong ayamnya. Ayamnya saya pakai 2 paha ayam. Pisaunya mungkin nggak tajam ya, karena aku tuh nggak berani gosok pisau. Kalau gosok pisau rada takut aku, jadi nggak begitu tajam paling pisaunya. Paling tak gunting nanti kalau nggak bisa. Ini ayamnya. Oh. Nggak begitu tajam pisaunya. Aku mau gosok takut. Kalau aku nggak bisa tak potong, tak kasih kita gunting karena kan udah tinggal ini aja. Nah, apa aku dikit-dikit. Soalnya ayam kan. Isunya nggak tajam, tapi nggak apa-apa lah. Sedikit digunting kalau nggak bisa. Nah, sudah, tinggal dikit lagi. Kemana-mana. Guntingnya gunting khusus ini ya, gunting yang mentah-mentah. Dan saya cuci. Dia biar kan ada darahnya, jadi saya gunting cuci lagi.
saya keringkan biar nggak terlalu. Oke. Oke, sekarang saatnya masak ya. Cuci tangan karena aku sendiri belum cuci. Saya ambil airnya dulu. Saya cuci. Nah, bisa cabut dulu kabelnya karena saya akan masak ya. Nah, kali ini saya akan mulai masaknya ya. Sedikit agak kejauhan karena kompornya terlalu mepet dengan tembok sana, jadi nggak apa-apa lah. Sekarang saya hidupkan kompornya dulu. Saya lapin pakai kertas. Saya kasih sedikit minyak karena saya mau numis apa namanya, mau numis ini dulu. Saya tumis bentar aja, nggak lama-lama. Ini cuma saya tumis aja biar nggak berbau langu gitu kalau kata orang. Saya tumis dulu ini, bentar aja lama. Hanya sebentar ya, nggak lama, cuma paling 5 menit aja, kurang lebih 5 menit lah. Saya angkat lagi. Kalau jamur bisa ditumis atau enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma saya sekalian aja saya tumis. Ya, sekarang saya kasih 1 sendok makan sayur. Bisa juga tambah sedikit, lebih dikit nggak apa-apa. Saya akan tumis biarkan sampai panas dulu ya. Saya tumis jahe dulu. Saya tambahin biar minyaknya enggak terlalu sedikit, saya tambahin lagi sedikit banget. Saya tumis sampai harum jahenya. Ya, masukin bawang putih sama bawang merahnya, tumis lagi harum sampai berbau harum ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Harum, lalu saya masukin paha ayam tadi. Paha ayam tadi saya masukin. Saya aduk bentar.
bolak-balik ya. Saya kasih satu sendok ini ya kecap hitam. Kalau kurang bisa ditambah, tapi saya kasih sendok di sini. Saya kasih, kalau ada gula batu bisa dikasih gula batu biar dagingnya seperti itu, tapi karena saya nggak ada, saya pakai gula gula setengah sendok. Saya aduk-aduk. Saya kasih hoya apa saus tiram, kira-kira ya suka-suka. Saya kasih kecap asin, nggak banyak, sepertiganya, seperempatnya inilah, setengah sendok teh lah, nggak banyak. Saya aduk-aduk lagi. Akan saya masukin apa namanya, jamurnya, kan saya masukin karena kan jamur kan lama, jadi jamurnya saya masukin dulu, saya masak. Ini jamurnya saya masak. Saya aduk. Saya masukin scallop ini tadi sekalian airnya. Lalu saya kasih air ya. Saya kasih 2 mangkok ini ya. Oke. Karena sambil masak ayam saya kasih 2 mangkok. Kira-kira menutupi permukaan ayam. Aduh, tuh seperti ini. Kira-kira menutupi permukaan ayam seperti ini ya. Jangan terlalu banyak banget. Nah, seperti ini ya, kira-kira. Lalu kita tutup ya. Kita tutup sampai mendidih. Kalau udah mendidih apinya saya kecilkan. Nah, sekarang udah mendidih ya. Ini sudah mendidih. Sedikit jauh ya, karena nggak ada yang rekam, jadi nggak apa-apa ya. Nggak ada yang rekam, saya ngerekam sendiri, jadi ya nggak apa-apa ya. Sedikit jauh, agak jauh. Nah, ini sudah mulai mendidih. Sudah mulai mendidih, lalu saya kecilkan apinya sedikit kecil ya, biar enggak terus gas. Saya kecilkan apinya, terus saya tutup. Saya masak sampai kira-kira hampir mendekati matang, nanti baru dimasukin cikuannya ini, atau ini apa namanya kalau di Indonesia ya, ini lapu atau apa ya. Saya biarkan dulu sambil nunggu ini, saya menuju piring dulu ya. Aduh. Setelah saya masak kira-kira 10 menit ya, lalu saya masukkan ininya, cikwa. Saya aduk-aduk sambil saya sedikit cicipi ya. Cicipi rasanya. Rasanya sudah oke, asinnya saya kasih sedikit garam aja karena tadi saya kecap asin sama itu sudah, kecap asin sama apa,
saus tiram dan kecap hitam itu sudah ada rasa, jadi saya tinggal nambahin ini. Tinggal nambahin aja, dikit garamnya cuma saya kasih dikit aja, karena anak majikan nggak suka garam ya. Jadi kalau rasa ini saya kasih dikit aja, dan dikit nggak banyak. Lalu saya tutup lagi sambil menunggu itu matang, sayurnya matang. Saya akan bikin air tahin. Air tahin itu tepung jagung biar nggak encer gitu loh. 1 sendok atau setengah sendok boleh. Kalau nggak suka terlalu kental ya jangan banyak-banyak. Kalau suka kental ya banyakin dikit nggak apa-apa. Saya pakai sandu 1 sendok teh. Saya kasih air ya, saya aduk. Nanti kalau sudah matang baru dimasukin. Nah, malam ini saya cuma masak semur ini sama risol. Tapi saya nggak bikin banyak. Nggak masak sup malam ini karena nggak ada sup. Oh, ada sup jagung. Saya masak sup jagung. Masak sup jagung 1 kotak, tapi airnya nggak banyak-banyak karena yang minum hanya 3 orang. Terlalu kental juga nggak enak kalau sup ini, kalau menurut saya. Nah, ini sambil masak itu saya masak sup jagung. Tutupnya kemana? Tutupnya kemana kok nggak kelihatan? Oh, di dalam. Walah. Nah, sambil nunggu ini saya masak sup jagung. Sambil nyiapin. Sambil nunggu sayurnya matang ya, saya nyiapin mau masak sup jagung juga. Si nenek itu kalau dimasak ini sup apa aja, yang penting dia ada sup, entah supnya enak atau enggak, yang penting dia makan ada sup, dia seneng banget. Kalau majikan semuanya bebas. Tapi telurnya kehabisan, jadi nggak ada serat, harusnya dikasih telur yang mentah. Telur yang mentah itu diaduk, tapi karena kehabisan lupa kata rebus, nggak ingat tadi masak sup, akhirnya saya pakai telur rebus. Gimana lagi? Nggak ada telurnya. Terpaksa saya kasih telur rebus. Harusnya telur mentah ini karena nggak ada, karena lupa tadi rebus, aku nggak ingat. Nggak apa-apa, makan sendiri aja, nggak apa-apa, kelupaan, jadi nggak ada. Beda lah nanti, tapi semua. Ini seharusnya telur dikocok ya, karena kehabisan saja aku lupa tadi, jadi tak rebus, nggak apa-apa. Jadi telurnya tak potong-potong, urgent berarti ini. Terus tak kasih sedikit tepung jagung aja biar nggak encer banget. Seharusnya 1 cukup. Jadi kasih 2 telur, nggak apa-apa. Oke, ini urgent, jadi saya pakai telur rebus, harusnya telur kocok itu.
Oke, siap-siap. Air sup jagungnya sudah mendidih. Saya masukin supnya. Nah, sambil saya aduk, udah mendekati, udah hampir matang ya. Ini udah hampir matang. Saya kasih sedikit minyak wijen biar wangi. Kalau saya kasih minyak wijen dikit biar baunya wangi. Ada yang suka dikasih pakok, tapi saya nggak suka baunya. Ada orang yang suka baunya pakok, tapi saya nggak. Saya aduk. Saya kasih setengah sendok teh garam biar nggak manis banget ya. Saya masukin telurnya karena telurnya kesalahan teknik, jadi nggak apa-apa. Saya masukin telurnya. Saya kasih sedikit air tepung jagung biar nggak encer banget. Seharusnya kan nggak pakai. Seharusnya tidak pakai ya. Ini karena kesalahan teknik, ada telurnya, jadi saya kasih air tepung jagung sedikit. Udah matang ya, udah matang ya guys, udah matang. Saya matikan kompor, taruh di atas piring. Karena banyak jadi nggak semuanya ya, nggak semuanya saya taruh piring. Panas. Karena banyak jadi nggak saya taruh semuanya. Ini hasilnya ya, tuh hasilnya. Panas. Ini hasilnya. Tuh hasilnya.